Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Mausun najmi ustadina wa muallimina wa masyayikhina. Uzun ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wa qala banadabu sallallahu alaihi wasallam pasira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin pasirah orang bini matat sedah pasirah imro'ah wa zawjuha ban halatining lakena imro'ah anha dari imro'ah radin panikarida dakhalat maka masuk pasirah imro'ah al jannata da swarga ay ma'asabikin tegesa sarang orang-orang sampun ageluin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, maka seorang istri tersebut akan masuk surga. Jadi yang menjadi catatan penting di sini adalah keridhaan daripada suami. Bagaimana suami itu ridha kepada istrinya, karena ridha daripada suami itu menjadi jaminan akan surganya seorang istri itu ketika istri ini meninggal. Tentunya menjadi syarat ridhonya suami, menjadi syarat masuknya istri ke dalam surga, tentunya bersamaan dengan perintah-perintah yang lain dan larangan-larangan yang dijauhi. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan ridho daripada suami. Artinya apabila seorang istri telah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, bersamaan dengan mendapatkan ridho dari suaminya, maka balasannya adalah surga. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka insya Allah Allah akan membalas dengan surga. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wa qala banadabu sallallahu alaihi wasallam pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallat bila salat pasira al mar'atu pasira orang bini khamsaha adaka lema baktona mar'ah khamsaha da kalima baktona mar'ah ay al-maktubatil khamsi tegesa salat selema bakto wa shamat ban apa sah pasera mar'ah syahraha da bulan mar'ah ay Ramadan tegesa bulan Ramadan khairu ayyamil haid wan nifas salainah hari-hari haid dan hari nifas. Artinya dia berpuasa selama bulan Ramadan di hari-hari haid dan hari nifasnya.
Wa hafizat ban ajaga pasira mar'ah farjaha da ka farjina mar'ah. Ajaga min wat ghairi haliliha dari waten salainah lakina mar'ah. Menjaga kemaluannya, menjaga farjinya dari dijamah oleh orang yang tidak halal, yang bukan suaminya. Wa ta'at ban ta'at pasira mar'ah zaujaha da lakina mar'ah. Ta'at fi ghairi maksiatin dalam salaina urusan kemaksiatan. Kila maka itu buah kila hada kamara'ah udkhuli maso'ah bakna kapi maso'ah sambian kapi orang bini al jannata da ka swarga min ayyi abwabil jannati dari ka dimah banyak la benga swarga syikti kasokan sambian. Wadzalik lil ikrami laha, demikian itu lil ikram karena amul ja'aki, memuliakan laha kepada perempuan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ayyumam idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dan menjalankan puasa wajib bulan Ramadan serta menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, harga dirinya dari orang-orang lain yang tidak halal, artinya dari orang-orang yang bukan mahram atau bukan suaminya ya, menjaga farjinya dari selain suaminya. Wa ata'at zaujaha, dan dia patuh terhadap suaminya, maka balasannya dia mendapatkan surga, mendapatkan balasan surga min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari arah pintu mana saja. Jadi diberi kebebasan untuk memasuki surga dari pintu mana saja. Karena dalam keterangan lain memang surga itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Perempuan yang sedemikian ini diberi kebebasan, diberi keleluasaan oleh Allah untuk memasuki surga terserah dari apa yang diinginkan. Luar biasa ini hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya apa? Surganya perempuan itu sangat sederhana. Surganya seorang istri itu sangat sederhana dan sangat mudah dijangkau sekali. Catatannya apa saja? Pertama, perempuan itu sudah melakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa ketika bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya dari selain suaminya. Yang keempat, dia patuh, taat kepada suaminya, mengikuti apa yang diarahkan, yang diperintah oleh suaminya. Tentunya selain hal-hal yang berbau maksiat ya. Karena la ta'ata fi mahlukin fi maksiatil khaliq. Selama suaminya tidak menyuruh hal-hal yang berupa maksiat, dia wajib taat. Nah, dalam ketaatannya ini bersamaan dengan keridhaan dari suaminya, dan tentunya ya di kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, puasa, menjaga auratnya, menjaga farjinya dari orang lain, maka perempuan ini jaminannya surga, dan surganya luar biasa. Disuruh milih mau masuk surga yang mana saja. Sangat mudah sekali sebenarnya perempuan itu dapat surga. Luar biasa ya. Jadi teringat dengan cerita Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW melihat keadaan neraka dan menyaksikan penduduk neraka itu lebih banyak kaum perempuan, sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ini? Maka jawaban malaikat Jibril, ini gambaran bahwasannya umatmu, kaum perempuan dari umatmu, jarang sekali yang taat kepada suaminya di dalam hal-hal kebaikan. Padahal
Surganya perempuan itu luar biasa. Hanya 4 hal. Yang penting dia udah sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu. Kalau saya mempunyai pengertian begini. Perempuan itu nggak usah banyak, terlalu banyak sholat. Yang penting sholat fardunya dijaga. Sholat fardunya dijaga yang 5 waktu. Zuhur, azhar, maghrib, isya, subuh. Meskipun tidak melakukan sholat-sholat sunnah yang lain, seperti sholat tahajud, duha, sholat-sholat sunnah yang lain, itu nggak apa-apa, karena memang kewajiban seorang istri itu adalah selain melakukan kefarduan sholat dan puasa, ya taat kepada suaminya itu. Bahkan kalau ada perbandingan begini sampainya, lebih didahulukan mana antara melakukan sholat sunnah dengan melakukan kewajiban dirinya sebagai seorang istri. Semisal dia mau sholat sunnah misalnya, atau mau sholat tarawih, mau sholat tarawih. Sementara anak-anaknya yang masih kecil nangis, lapar, butuh waktunya diberi AC. Ini memilih ke masjid untuk sholat berjamaah tarawih, atau tinggal di rumah menemani anak-anaknya yang masih kecil. Nah, kalau paham dengan ini, maka lebih baik pahalanya lebih besar di rumahnya, menemani anaknya yang masih kecil itu. Sholat tarawih di masjid itu sunnah hukumnya, sementara memberikan AC kepada anaknya yang masih kecil itu hukumnya wajib. Jadi perempuan itu yang penting sudah dijaga, itu zuhurnya dijaga, artinya sholat lah, maghribnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu aja dijaga. Kalau itu yang harian. Yang tahunan, puasanya dijaga. Kalau tidak ada halangan seperti haid, nifas, atau mungkin dalam keadaan menyusui yang tidak mampu berpuasa, atau dalam keadaan hamil yang tidak mampu berpuasa, dia melakukan puasa. Zakat dia tidak mempunyai kewajiban zakat, karena yang dikenai kewajiban membayar zakat ya suaminya, bukan istrinya, bukan perempuan itu. Jadi sholat, puasa, selebihnya itu apa? Menjaga diri, jangan sampai dirinya itu dijamah, apalagi kalau perlu jangan sampai dilihat dengan penglihatan yang tanda kutip yang negatif ya, dari orang-orang yang tidak halal baginya. Dirinya hanya untuk suaminya. Selebihnya dari itu taat kepada suaminya, selalu patuh kepada apa yang diperintahkan oleh suami, selama itu dalam urusan kebaikan, bukan dalam urusan kemaksiatan, maka jaminannya perempuan ini surga. Tinggal milih surga yang mana saja. Cuma 4, hanya 4 ya. Sholat, puasa, menjaga diri, jaga harga diri, jaga dirinya sendiri, kemudian taat kepada suaminya. Itu surga sudah. Terlepas perempuan masih mengambil atau masih melaksanakan amaliyah sunnah yang lain, seperti masih menambah sholat sunnah, masih tahajud, masih duha, rawatibnya lengkap, kemudian sholat sunnah yang lain, atau bahkan masih menambah dengan amalan yang lain, baca Quran, sholawat, zikir, puasa, Senin Kemis dan lain sebagainya, masih nambah seperti itu, tentunya dalam keridhaan suaminya ya, maka itu bahasa Maduranya tirakatnya seorang perempuan. Artinya dia ngambil bonus. Dia mengambil bonus lebih, yang pahala bonusnya itu bisa diraih oleh dirinya, dan kebanyakan juga beralih kepada anak-anaknya. Jadi pahala dari tirakatnya itu selain dirinya sendiri mendapatkan, biasanya keturunannya juga mendapatkan. Semisal perempuan itu ahli baca Quran, maka biasanya anaknya itu bisa baca Quran. Perempuan itu ahli sholat, maka biasanya
anaknya rajin sholat. Karena efek dari seorang ibu kepada anak itu luar biasa. Luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau ada perempuan melaksanakan lebih dari yang 4 hal ini, karena jaminan perempuan untuk masuk surga, tiketnya perempuan untuk masuk surga itu cuma 4. Sholat, puasa, menjaga diri, taat kepada suami, suruh masuk surga dari mana saja. Artinya tinggal milih mau masuk surga dari mana saja, dari pintu mana saja. Nah, kalau seumpama ada perempuan masih melakukan hal-hal yang lebih seperti yang saya jelaskan tadi, maka itu adalah bentuk sebuah ikhtiar, bentuk sebuah tirakat diri untuk mengambil hal-hal tentunya yang lebih lagi. Seperti masih baca Quran atau masih bantu suami di dalam mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, masih nyapu, masih nyuci dan masih lain sebagainya. Berarti dia ngambil bonus. Setelah dia mendapatkan tiket surga, dia masih ngambil bonus. Yang bonusnya itu bisa diraih untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Kalau dia sudah punya anak, nantinya anaknya begini. Kalau dia rajin membantu suami pekerjaan rumah, nyapu, masak, ngepel, maka anaknya tentunya tidak akan jadi orang malas. Artinya, karena ibunya sudah memberikan contoh bagaimana membantu pekerjaan suami di dalam rumah tangga, membantu di bidang memasak, maka anaknya nanti pintar masak. Membantu menyapu, anaknya nanti mudahlah untuk disuruh bersih-bersih. Kalau toh pun perempuan tidak melakukan seperti itu, tidak masak, tidak nyuci, tidak nyapu, ya tidak apa-apa. Tiket surga sebenarnya sudah didapat. Hanya saja untuk kategori didikan kepada anak-anaknya mungkin kurang. Saya kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bagi kaum perempuan untuk mendapatkan jaminan surga itu sangat mudah sekali. Hanya 4 kuncinya. Sholatnya jangan ditinggal. Yang 5 waktu, gak usah nambah yang lain sudah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dilaksanakan. Gak usah nambah yang lain, gak apa-apa sudah. Ya kalau masih nambah, luar biasa itu. Rawatibnya masih ada, ditambah duha, ditambah tahajud, atau bahkan ditambah berjemaah dengan suaminya, itu luar biasa. Itu bonus lebih untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Selain itu dia puasa Ramadan, menjaga diri dan taat kepada suaminya. Selalu menjaga hal-hal yang sekiranya suaminya itu bahagia. Suaminya itu tenang, damai di sampingnya. Maka tiket surga itu sebenarnya sudah dipegang oleh perempuan itu. Seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti itu, wa zaujuha radin anha, dan suaminya ridha kepada istrinya, dakhalatil jannah. Maka ya, insyaallah perempuan itu masuk surga. Ya hanya saja cobaan-cobaan di dunia ini luar biasa ya. Terutama cobaan-cobaan di dalam urusan tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang 4 ini. Sholat mungkin ya karena mungkin sibuk kerja, sibuk beraktivitas sehingga sholatnya mungkin tidak keurus. Atau karena sibuk-sibuk yang lain sehingga untuk patuh dan taat kepada suami, menjaga diri dari pandangan dari jamahan orang-orang yang tidak halal baginya, dari orang-orang yang bukan suaminya, itu sulit sekali dijaga. Nah, di sini penyebabnya. Tiket yang sebenarnya sudah didapat itu hilang. Makanya Rasulullah kaget ketika melihat keadaan neraka, penduduk ahli neraka itu lebih banyak kaum perempuan. Itu Rasulullah heran. Malaikat Jibril menjawab, ini gambaran dari umatmu
kalangan perempuan yang tidak bisa taat kepada suaminya, tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini sebenarnya hadis ini kabar gembira sebenarnya bagi kaum perempuan kalau ingin menginginkan surga. Sebenarnya banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan kepada perempuan. Karena datangnya agama Islam ini kepada hakikatnya adalah mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Dijaga betul sesuai dengan pesannya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah. Ittaqu an-nisa, ittaqu an-nisa, ittaqu an-nisa. Rasulullah berpesan kepada kaum laki-laki, tolong jaga perempuan karena dia amanah. Wah, banyak sekali pahala-pahala yang diraih oleh perempuan itu. Asalkan itu ya catatannya ya. Salatnya dijaga, puasanya dijaga, taatlah kepada suami. Selebih dari itu, minta izin kepada suami agar supaya diridai suami. Insya Allah surga. Mudah sekali surga itu diraih oleh perempuan. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari isi hadis ini. Sehingga kita mendapatkan jaminan surga dari Allah, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ini ada sambungan hadis lagi yang menarik ini. Saya kira ini udah cukup, kita lanjutkan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.